membaca diri kita. Kesadaran diri itu, aku itu loh kok suka minuman yang manis ya. Padahal kata dokter tidak sehat loh. Terus kita berpikir tentang diri kita, itu namanya self-consciousness. Nah, sekarang mari kita lihat yang disebut sadar itu apa. Ada 3 jenis pengalaman yang disebut sadar. Yang pertama namanya phenomenal consciousness atau kesadaran fenomenal. Yang kedua access consciousness, kesadaran akses. Dan yang ketiga self-consciousness, kesadaran tentang diri. Jadi yang pertama phenomenal consciousness, kesadaran fenomenal. Kesadaran fenomenal itu kita bisa merasakan pengalaman subjektif. Ketika kita berpikir, ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita berhubungan dengan sesuatu, ini namanya kesadaran fenomenal. Sensorik, motorik, psikomotorik, kognitif kita kerja dan bisa merasakan sesuatu, berarti kita sadar. Tapi sadar secara fenomenal. Misalnya ya, kita bisa minum. Bismillah. Silakan yang ada minumnya diminum. Yang tidak ada dilihat saja. Nah, secara sensorik kita bisa merasakan, minumannya manis. Suka saya senang yang manis-manis. Selain minuman juga saya suka yang manis-manis. Nah, suka atau tidak suka itu emosi. Jadi manis itu sensorik, suka atau tidak suka itu emosi. Kemudian pasti tadi diberi banyak gula, itu kan kesimpulan pikiran. Kita bisa seperti itu berarti kita sadar. Tapi kalau ditanya, Pak tadi minum rasanya gimana Pak? Lupa ya, kayak gimana ya tadi rasanya, kok enggak ingat saya, berarti enggak sadar. Nah, ini namanya kesadaran fenomenal. Jangan-jangan ini kelihatan simpel, tapi mungkin sebagian besar pengalaman kita mengalir begitu saja tanpa kita sadari. Ayo kalian tadi berangkat ke sini misalnya, ketemu berapa motor misalnya. Nggak lupa Pak, nggak ngitung saya Pak. Padahal dihitung bisa, tapi kalian kan nggak ngitung. Biarkan lewat saja, itu namanya tidak disadari. Ya, ketika kalian ke sini tadi sudah berapa orang di masjid, ya nggak ngitung Pak, pokoknya banyak gitu saja. Ini secara fenomenal kita tidak secara serius ingin menyadarinya. Meskipun ya sebenarnya masuk dalam sensasi kita, pikiran kita tidak membunyikannya. Jadi kalau ini kesadaran fenomenal, berhubungan banyak dengan rasa. Kalau kalian bertanya gimana sih rasanya, gimana sih sensasinya, nah ini phenomenal consciousness. Yang kedua, access consciousness, kesadaran akses. Kalau kesadaran akses itu kesadaran ketika kita tidak sekedar menyerap, tapi juga menganalisis, tapi juga merespon, tapi juga bereaksi tentang itu. Ini namanya kesadaran akses. Jadi pikiran, kata-kata, atau tindakan sebagai respon terhadap hasil serapan kita itu access consciousness. Berarti memang sadar. Nggak lewat jalan ini lagi, sering macet. Nah itu berarti tadi disadari, terus kalian bisa mengaksesnya, bisa meresponnya.
Baik dengan pikiran maupun dengan tindakan, bahkan mungkin dengan kata-kata. Ada orang yang fenomenalnya bagus, tapi aksesnya tidak. Jadi dia tidak berdaya merespon, tidak berdaya, tidak bisa memikirkannya, menganalisisnya. Ini jenis kedua. Ada lagi yang ketiga, kalau ini balik lagi ke dalam membaca diri kita. Kesadaran diri itu, aku itu loh kok suka minuman yang manis ya. Padahal kata dokter tidak sehat loh. Terus kita berpikir tentang diri kita, itu namanya self-consciousness. Jadi yang disebut sadar itu bisa phenomenal consciousness, bisa access consciousness, bisa self-consciousness. Ini jenis pengalamannya.